Perkenalkan, saya Elsa Melisa Silayan, mahasiswi program studi S1 Teknologi Informasi di Telkom University Jakarta. Nah, pada video ini saya akan membangun sebuah website personal dan menjalankan pada platform cloud sehingga dapat diakses secara publik oleh siapa saja di internet. Nah, sebelum masuk ke detail teknis, saya ingin mengajak Anda nih berpikir sejenak tentang sebuah pertanyaan sederhana. Nah, ketika kita membuka sebuah website di internet, sebenarnya di mana sih website tersebut disimpan? Dan bagaimana caranya website itu bisa selalu siap diakses 24 jam sehari tanpa henti? Nah, jawabannya adalah server. Nah, sebuah komputer yang menyala secara terus-menerus menjalankan perangkat lunak tertentu yang disebut web server. Nah, yang tugasnya menerima permintaan dari browser pengguna dan mengirimkan kembali halaman website sebagai jawabannya nih. Nah, dulu untuk memiliki server semacam ini nih, seorang tuh atau sebuah perusahaan tuh harus tuh membeli perangkat keras fisik yang menempatkan di ruang khusus dengan pendingin udara yang stabil, serta menyediakan listrik cadangan serta merawatnya secara berkala. Nah, ini jelas nih membutuhkan biaya investasi yang besar dan kelihatan khusus untuk perawatan infrastrukturnya. Nah, disinilah teknologi cloud computing hadir sebagai solusinya. Nah, dengan cloud computing, kita tuh tidak perlu nih membeli perangkat keras sendiri. Nah, kita tuh cukup menyewa kapasitas komputasi virtual milik penyediaan layanan cloud yang sudah mengelola seluruh infrastruktur fisiknya untuk kita nih. Dan kita ini nih hanya membayar berdasarkan apa yang kita gunakan. Nah, berdasarkan latar belakang inilah pada tugas besar ini saya membangun sebuah website bernama Elsa Floris, yaitu website katalog dan pemesanan bunga, dan menjalankannya secara penuh menggunakan layanan cloud milik Microsoft, yaitu Microsoft Azure. Nah, sebelum membahas Azure secara spesifik nih, saya ingin menjelaskan nih dahulu konsep dasar cloud computing dan alasan mengapa sih pendekatan ini menjadi pilihan yang tepat untuk proyek semacam ini. Nah, menurut definisi resmi dari National Institute of Standards and Technology atau NIST, cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses jaringan secara on-demand terhadap sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi seperti server, jaringan, penyimpanan, aplikasi, dan layanan lainnya yang dapat disediakan dan dilepaskan kembali dengan upaya pengelolaan yang minimal. Nah, dalam praktik inilah yang berarti saya membuat sebuah server virtual dalam waktu hitungan menit, mengonfigurasinya sesuai kebutuhan saya, menggunakan selama proyek berjalan, dan kemudian menghapusnya kembali jika sudah tidak diperlukan. Nah, tanpa pernah harus menyentuh perangkat keras fisik apapun secara langsung. Nah, alasan praktik saya mengapa proyek ini membutuhkan pendekatan cloud bukan sekedar menjalankan website di laptop pribadi melalui localhost, adalah karena keterbatasan mendasar dari localhost itu sendiri. Jika website tersebut dijalankan di laptop saya sendiri, maka website tersebut hanya dapat diakses dari laptop itu saja melalui jaringan lokal yang sama. Begitupun laptop dimatikan atau koneksi internetnya diputuskan. Nah, website pun otomatis menjadi tidak dapat diakses oleh siapapun, termasuk oleh saya sendiri dari perangkat lain. Nah, jadi sebuah website yang ditunjukkan untuk pelanggan sungguhan seperti Elsa Floris ini berfungsi sebagai katalog dan sistem pemesanan produk harus memenuhi syarat ketersediaan yang tinggi. Artinya, website tersebut harus selalu bisa diakses kapan saja dari perangkat apa saja dari lokasi mana saja tanpa bergantung pada apakah pemiliknya sedang menyalakan laptopnya atau tidak. Nah, cloud computing ini menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan server virtual yang berjalan secara independen di pusat data milik penyediaan layanan, sehingga ketersediaan
ketersediaannya tuh tidak bergantung nih pada perangkat pribadi saya sama sekali, yang artinya server tersebut tetap menyala dan melayani permintaan pengguna meskipun laptop saya sedang dimatikan atau berada jauh dari saya. Nah, di pasar layanan cloud saat ini terdapat beberapa penyediaan besar yang bersaing seperti Amazon Web Services atau AWS, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Nah, untuk tugas besar ini saya secara khusus memilih Microsoft Azure dan ada beberapa alasan nih di balik keputusan tersebut. Nah, alasan pertama adalah skala dan relevansi industri. Nah, Azure ini merupakan salah satu dari 3 platform cloud terbesar di dunia dan digunakan secara luas oleh perusahaan multinasional maupun organisasi pemerintahan untuk menjalankan sistem produksi mereka. Nah, dengan mempelajari Azure, kemampuan yang saya peroleh menjadi lebih relevan untuk kebutuhan dunia kerja di bidang teknologi informasi. Nah, alasan kedua adalah ketersediaan program Azure for Student. Program ini memberikan kredit gratis nih kepada pengguna mahasiswa untuk digunakan dalam layanan Azure tanpa mensyaratkan kartu kredit sebagai metode verifikasi. Nah, ini nih sangat membantu untuk kebutuhan pembelajaran seperti tugas besar ini karena saya dapat bereksperimen dan belajar tanpa risiko besar yang tidak terduga. Nah, alasan ketiga dan yang paling fundamental secara teknis adalah karena Azure ini menawarkan layanan infrastruktur as a service atau biasa disingkat IaaS. Model layanan ini menggunakan kontrol penuh kepada saya atas konfigurasi server virtual yang saya buat. Nah, mulai dari pemilihan sistem operasi, ukuran CPU, dan RAM. Nah, konfigurasi jaringan ini hingga aturan keamanan ini berada dengan model platform as a service, di mana sebagian besar konfigurasi infrastrukturnya sudah ditentukan sebelumnya oleh penyediaan layanan. Nah, pilihan IaaS ini saat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dari tugas besar ini karena saya benar-benar nih belajar bagaimana sih cara membangun infrastruktur server dari nol, bukan hanya menggunakan template yang sudah jadi. Nah, jadi pertama di layanan Azure ini ada virtual machine yaitu VM. Nah, komputer virtual machine. Nah, di komputer di virtual machine ini, komputasi virtual berjalan di pusat data Azure lengkap dengan pemrosesan CPU, memori RAM, penyimpanan storage, sistem operasi, dan koneksi jaringan sendiri. Nah, VM inilah yang fondasi utama yang menjalankan seluruh web server dan database secara independen tanpa bergantung pada perangkat fisik milik saya. Nah, terus di sini di sebuah wadah logis ini untuk ada yang namanya grup sumber daya atau research group. Nah, di sini sebuah wadah logis untuk mengelompokkan seluruh sumber daya yang terkait dengan satu proyek. Dalam kasus ini, virtual machine, alamat IP publik, jaringan virtual, dan grup keamanan jaringan saya. Dengan research group, seluruh komponen proyek ini dapat dipantau biayanya secara terpusat, dan jika suatu saat proyek selesai, seluruh resource dapat dihapus sekaligus secara rapi. Nah, di sini juga ada IP. Nah, public IP address. Nah, alamat IP ini dia tuh IP unik yang ditetapkan ke virtual machine saya, yaitu 70.1.153.16.237. Nah, yang menjadikan VM tersebut dapat dijangkau dari internet publik secara langsung. Nah, bukan hanya dari jaringan internet Azure-nya aja nih. Nah, alamat inilah yang menjadi pintu masuk bagi siapa aja nih yang bisa mengakses website Elsa Flores melalui browser. Terus ada network
Security Group atau NSG. Nah, firewall pada perangkat infrastruktur ini mengatur lalu lintas dan masuk keluarnya sebelum mencapai virtual machine. Nah, jadi NSG ini bekerja secara lapisan pertahan pertama jauh sebelum paket data bahkan menyentuh sistem operasi di dalam virtual machine. Terus, region Indonesianya saya memakai Indonesia Central. Lokasi pusat data yang saya pilih ini untuk menempatkan virtual machine ini, saya secara khusus memilih region Indonesia Central karena letaknya secara geografis paling dekat dengan target pengguna saya yang berada di Indonesia. Sehingga waktu tempuh data atau latensi menjadi lebih singkat dan website ini terasa lebih responsif saat diakses. Karena saya membuat Elsa Florist toko bunga itu pengiriman dan lain-lain pemesanan itu saya cuman berada di Indonesia doang. Jadi cuman bisa pakai di Indonesia. Nah, untuk ukuran kita bisa lihat di sini. Nah, untuk ukuran VM standar saya menggunakan B2 ATS V2. Nah, ukuran virtual machine ini saya pilih dengan 2 CPU dan 1 GB RAM. Masuk dalam kategori layanan yang memenuhi syarat program gratis Azure for Student. Nah, ukuran ini sudah lebih dari cukup untuk menjalankan stack LAM sederhana seperti yang dibutuhkan website katalog ini nih. Nih, sekaligus menjaga efisiensi biaya selama masa pembelajaran. Nah, jadi untuk pertama-tama kita sebagai mahasiswa akan login ke portal Azure menggunakan akun Azure for Student. Akun for student saya itu Elsa Milsesilayan. Lalu kita akan membuat nih research group baru yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nanti hasilnya seperti kayak gini. Nah, jadi fungsinya tuh buat sebagai wadah penggelombokan untuk seluruh sumber daya proyek saya. Jadi semua sumber daya saya ini nih website yang udah saya buat ini ada muncul di sini seperti website Elsa Melisa. Nah, setelah research group siap, saya membuat nih virtual machine. Virtual machine-nya, mesin virtual ini seperti ini. Dengan konfigurasi sebagai berikut kayak sistem operasinya, Ubuntu servernya, arsitekturnya saya pakai x64 bisa dilihat di sini. Terus regionnya Indonesia Central dan ukuran standarnya B2 ATS V2. Nah, alasan saya memilih Ubuntu Server sebagai sistem operasi bukan tanpa alasan karena Ubuntu ini adalah distribusi sistem operasi berbasis Linux yang dikenal sangat stabil, ringan dari segi penggunaan resource. Nah, bersifat open source secara gratis digunakan dan yang paling penting ini sangat populer digunakan sebagai sistem operasi server di lingkungan industri saat ini. Nah, hampir di seluruh dokumentasi dan tutorial konfigurasi web server tersedia dengan baik untuk Ubuntu sehingga proses troubleshooting menjadi lebih mudah. Nah, saya memberi nama virtual machine ini web server Elsa Melisa dengan username SSH-nya user Azure Elsa. Azure Elsa. Bisa dilihat di sini. Terus Azure Elsa yang akan digunakan setiap kali saya perlu masuk nih dan mengelola server ini dari jarak jauh. Nah, untuk metode
autentikasi saat mengakses server, saya memilih menggunakan SSH public key, bukan password biasa. Nah, jadi dia akan menghasilkan sepasang kunci kriptografi, yaitu private key dan public key. Nah, public key ini disimpan di server, sementara private key ini hanya saya simpan secara di lokal di MacBook saya dalam bentuk file dengan ekstensi .pem. Nah, hanya perangkat yang memiliki private key inilah yang dapat melakukan autentikasi berhasil ke server, sehingga jauh lebih sulit untuk ditembus dibandingkan password yang berpotensi ditebak atau dicuri. Nah, setelah proses pembuatan selesai, virtual machine saya langsung percaya dengan status running, dan Azure secara otomatis menetapkan sebuah public IP address dengan VM yang disebut 70.153.16.237. Nah, alamat inilah yang nantinya menjadi alamat akses utama website saya di internet. Nah, langkah terakhir pada fase ini adalah melakukan koneksi pertama ke server menggunakan protokol SSH dari terminal MacBook saya. Nah, koneksi SSH ini bekerja dengan mengenkripsi seluruh komunikasi antara MacBook saya dan server di Azure, sehingga meskipun data ini berjalan melalui internet publik, isi komunikasinya tuh tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga atau yang mencoba menyadapnya. Nah, jadi saya setelah melakukan virtual machine ini di Azure, nanti akan disuruh mengunduh kpem-nya seperti web server Elsa Melissa kpem nih, portal Azure-nya bisa dilihat di sini, saya sudah mengunduhnya. Nah, setelah berhasil connect, saya resmi nih memiliki akses penuh ke dalam sistem operasi Ubuntu yang berjalan di cloud Azure. Nah, jadi saya menggunakan terminal lewat Mac saya. Ini bisa dilihat, ini sudah terhubung ke Azure Web Server Elsa Melissa. Jadi di sini saya memasukkan website saya, terus menghubungkan Azure saya. Terus di sini saya mengupdate sudo apt update sama sudo upgrade Ubuntu-nya. Jadi kemudian ini saya menginstal Apache yang merupakan perangkat lunak web server. Nah, tugas utama saya adalah Apache ini adalah permintaan HTTP yang dikirimkan oleh browser pengguna, memproses dan mengirimkan kembali ke halaman website sebagai responnya. Nah, setiap kali seorang mengetikkan alamat IP public server ini di browser mereka, Apache adalah komponen pertama yang menerima menangani permintaan tersebut. Di sini saya menginstal PHP libajemut PHP juga. Jadi saya memilih Apache dibanding alternatif web server lainnya karena seperti Nix, karena Apache ini memiliki dokumentasi yang sangat luas, konfigurasinya relatif dan mudah dipahami oleh pemula. Jadi bersifatnya open source dan masih menjadi salah satu web server paling banyak digunakan secara global hingga saat ini, hingga pembelajarannya sangat relevan. Nah, setelah Apache terinstall dan berjalan, saya menginstal PHP nih. PHP beserta modul integrasinya dengan Apache. Nah, PHP ini adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server yang bertugas memproses seluruh logika dinamis di website saya. Sebagai contoh konkret, ketika seorang pengunjung website mengirimkan ulasan baru beserta rating bintangnya,
PHP inilah yang menerima data tersebut, memvalidasinya, dan kemudian menyimpan ke dalam database. Nah, selanjutnya saya menginstal MySQL Server. Di sini udah ada OpenSSH, jadi OpenSSH-nya diizinkan, Apache-nya, OpenSSH v6 allow-nya, Apache full-nya allow diizinkan. Jadi di sini saya juga menginstal driver PHP MySQL. Jadi fungsinya buat apa sih? Sebagai jembatan komunikasi antara PHP dan sistem database MySQL, dan kemudian menginstal MySQL Server itu sendiri, yaitu sistem manajemen basis data relasional yang akan menyimpan seluruh data per sistem website ini. Nah, saya membuat sebuah database bernama ElsaDB. Ini sudah bernama ElsaDB. Dan di dalamnya saya membuat tabel utama. Tabel pertama bernama pesan pelanggan yang menyimpan seluruh data ulasan dari pengguna website, termasuk kolom untuk nama pengirim, jenis balasan, dan dari admin jika ada, dan timestamp otomatis kapan ulasan tersebut dikirimkan. Nah, tabel tersebut, produk ini menyimpan data katalog bunga, balon, termasuk nama produk, harga, ikon emoji yang ditampilkan di halaman website ini nih. Nah, jadi kombinasi keempat komponen ini, yaitu Linux sebagai sistem operasi, Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, kolektif ini dikenal dengan istilah Lamstack. Ini adalah kombinasi perangkat lunak open source yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Yang saya tahu di jurnal-jurnal lain sangat banyak digunakan di industri dan menjadi fondasi standar untuk membangun website dinamis berbasis database seperti Elsa Floris ini. Nah, setelah seluruh komponen aplikasi terinstal dengan baik, saya beralih ke tahap konfigurasi keamanan jaringan yang saya rancang menggunakan pendekatan keamanan berlapis, atau dalam istilah disebut defense in deep. Nah, filosofi ini dari pendekatan ini adalah jika satu lapisan keamanan mengalami kesalahan konfigurasi atau berhasil ditembus, lapisan keamanan ini dapat memberikan perlindungan sehingga sistem ini tidak langsung sepenuhnya terbuka. Nah, lapisan ini pertama diterapkan adalah UFW. UFW kependekatan dari Uncomplicated Firewall, yaitu firewall yang bekerja pada tingkat sistem operasi di dalam virtual machine Ubuntu itu sendiri. Saya mengonfigurasi UWV untuk hanya mengizinkan 3 jenis lalu lintas masuk, port 22 untuk koneksi SSH, terus port 80 untuk lalu lintas HTTP. HTTP biasanya sama port 433 yang dijadangkan untuk HTTPS. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, dengan konfigurasi ini, seandainya ada pihak yang mencoba mengakses port lain yang diizinkan, si UFW ini akan langsung menolaknya sebelum mencapai aplikasi apapun di dalam server. Nah, lapisan keamanan kedua adalah Azure Network Security Group, atau biasa disebut disingkat NSG. Nah,
Bisa dilihat, jadi dia berperan seperti gerbang utama dan pos pemeriksaan di pintu masuk komplek. Jadi jauh sebelum seorang bahkan sampai ke pintu gedung. Lalu lintas ini, data ini harus berhasil melewati NSG terlebih dahulu sebelum kemudian diperiksa lagi oleh si UFW di tingkat sistem operasi. Nah, pada NSG ini saya membuat sebuah inbound port rule baru dengan nama allow ATTP yang mengizinkan lalu lintas menuju port 80 menggunakan protokol TCP. Ini menggunakan TCP dengan action allow dan saya berikan priority 310. Nah, pengalaman menarik yang ingin saya bagikan dari proses ini adalah pada percobaan konfigurasi pertama, saya ternyata port yang saya masukkan ke dalam RSK secara sengaja tertulis sebagai port 8080 bukan port 80 yang seharusnya. Nah, akibatnya ketika saya mencoba mengakses website melalui browser menggunakan alamat IP public, koneksi selalu itu tuh mengalami timeout. Meskipun ketika saya memeriksa status Apache langsung. Jadi kita harus fokus ke portnya, jadi nggak boleh salah masuk ke portnya dan lain-lain. Nah, jadi dari sini saya menyadari pentingnya melakukan troubleshooting secara sistematis berurutan. Nah, terus selanjutnya di seluruh file website saya, termaksud halaman utama dengan exiting.php ini 70.153.6.37. Saya transfer dari MacBook saya menuju server Azure menggunakan protokol SCP ke pendekatan dari Secure Copy Protocol. Nah, protokol ini bekerja di atas koneksi SSH yang sama dengan yang sama dengan yang saya gunakan untuk mengakses server, sehingga proses transfer file ini juga mengikuti transkripsi secara aman sama seperti komunikasi terminal SSH biasa. Jadi bisa dilihat. Nah, jadi setelah file-file tersebut diunggah di directory home milik pengguna Azure Elsa di server, saya kemudian memindahkan menggunakan perintah sudo cp di directory var www.html. Ini bisa dilihat yang merupakan directory default yang dibaca oleh Apache sebagai sumber halaman website yang akan ditampilkan kepada pengunjung nih. Directory inilah yang akan disebut sebagai dokumen root pada konfigurasi Apache standar. Nah, pada bagian website saya ini, website katalog dan pemesanan bunga yang dirancang untuk membantu calon pelanggan menjelajahi pilihan produk bunga secara online. Nah, terus memahami nih berbagai paket yang tersedia dan pada akhirnya melakukan pemesanan dengan cara yang sederhana dan cepat melalui WhatsApp. Jadi di sini di website saya ini nanti akan muncul si kalimat rangkaian bunga yang bicara di setiap momen berharga. Nah, jadi di Elsa Floris ini dia akan menghadirkan bunga segar pilihan mawar, tulip, dan berlina, lili, peony, dan lain-lainnya. Di sini juga ada rating pelanggan, buket terkirimnya berapa, same day-nya pas delivery Jakarta. Terus di sini bisa chat WhatsApp, jadi akan menuju ke WhatsApp yang saya tertujui. Terus di sini ada promo, nanti bisa klaim promonya itu nanti lewat WA, nanti terhubung seperti ini, chat WhatsApp. Nanti disuruh open WhatsApp, ini akan menuju WA saya, bisa di chat, bisa ngechat.
Terus, kalau yang untuk klaim promo sekarang bisa dipencet nanti juga menuju ke WA saya. Halo Elsa Flori, saya mau klaim promo Valentine, yaitu ini promo Valentine 25 giga otomatis. Terus ini Ari Aya wisuda. Jadi di sini saya ngasih tahu jadi untuk kasih bunga atau apa tuh bisa di hari Haya, Valentine dan lain-lain. Terus di sini saya kasih tahu nih setiap punya bunga tuh punya karakternya. Jadi mereka nggak bingung nih, aduh mau bunga yang mana ya gitu. Terus di sini ada pilihan rangkaian bunganya dan harganya. Jadi ada Valentine rekomendasinya. Dan ini bisa kalau contohnya saya mau beli tulip Thumbelina mini, ini tinggal pencet dan menuju ke WA. Tunggu, menuju ke WA kayak gini. Nah, Thumbelina mini otomatis tinggal kirim. Gitu dan semuanya juga bisa kayak gini, kayak aku mau beli yang kacer ini, open WhatsApp. Halo Elsa Flori, saya mau pesan Carnation Rainbow Mix itu. Terus di sini ada rekomendasi balon bunga. Pokoknya tanya paket balon bunga juga boleh. Open WhatsApp. Nah, terus saya tertarik dengan paket balon bunga. Gitu. Terus ini juga ngasih tahu bunga itu tuh bukan untuk perempuan doang, tapi untuk hari haya dan cowok-cowok. Terus di sini pilih paket yang pas budget, kayak pesan paket ini gitu. Pokoknya di sini saya memainkan WA yang otomatis gitu. Di sini juga ada langkah-langkah cara ordernya biar nggak pusing. Dan di sini tentang pemilik bunga yaitu Elsa Floris. Dan di sini ada pertanyaan yang sering ditanyakan, saya masukin juga. Terus ini ada momen spesial dan lain-lain. Ini juga ini tinggal contohnya nama lengkapnya Juan. Berikan alasan testimoninya sempurna, bagus, rapi dan wangi. Kirim ke database dan muncullah ini Juan. Ini JJ, ini bekas ulasan yang saya coba tadi dan di sini bisa nih balasan sebagai terima kasih Juan. Nah, ini. Dan di sini juga konsultasi desain custom juga bisa dan di sini bisa hapus juga dan ini juga bisa dihapus. Nah, sekian dari website yang saya buat. Makasih yang udah nonton. Bye bye. Terima kasih.